Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyo Suko Pranoto dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Teknik Mesin. Pada tugas besar satu mata kuliah korosi oleh dosen Dr. Anda, Magister Teknik Filosofi Dr. Igusti Ayu Armawati, saya akan menjelaskan tentang a review of magnesium or magnesium alloys corrosion and its protection, atau tinjauan magnesium atau korosi pada magnesium alloy dan perlindungannya. Sebuah tinjauan diberikan tentang penelitian terkini tentang korosi magnesium atau paduan magnesium di industri. Selain mengulas jenis-jenis korosi pada korosi galvanik, korosi tegangan dan kelelahan korosi juga dijelaskan mekanisme terkaitnya, seperti pengaruh faktor metalurgi dan faktor lainnya. Selain itu, perlindungan terhadap korosi magnesium atau paduan magnesium juga disajikan, misalnya perawatan atau modifikasi permukaan, pelapisan, dan sebagainya. Selain itu, karena tantangan yang terus berlanjut terkait dengan penggunaan paduan magnesium, lebih banyak pertimbangan tentang aplikasi masa depan dan arahan penelitian diberikan sesuai dengan peningkatan sifat paduan magnesium untuk persyaratan ramah lingkungan. Untuk perkenalan, tantangan saat ini melibatkan peningkatan penggunaan paduan ringan pada bahan konstruksi berteknologi tinggi dengan tujuan mengurangi massa dan menghemat energi. Bidang penerapan umum yang terkait meliputi konstruksi kendaraan, aeronautika, dan sektor luar angkasa, serta industri teknik mesin dan kelistrikan karena kepadatannya yang rendah, pembuangan panas yang baik, redaman yang baik, dan pelindung elektromagnet yang baik. Paduan magnesium memiliki aplikasi yang luas, semakin meningkat karena bahan logam subnol yang paling ringan. Namun, diketahui bahwa magnesium dan paduannya memiliki struktur kristal heksagonal. Oleh karena itu, bidang multislip membahayakan kemampuan formaldehasa pada suhu sekitar karena adanya tegangan slip dan penumpukan yang terlokasi pada batas butir yang terdeformasi. Di udara lembab, magnesium dan paduannya selalu membentuk lapisan permukaan tipis, lapisan luar alami dan tidak padat karena rasio paling Birdwood yang sesuai adalah 0,81, yang menunjukkan bahwa logam di bawahnya tidak dapat tertutup seluruhnya. Akibatnya, magnesium dan paduan sangat rentan terhadap korosi, baik dalam paduan maupun manufaktur. Kerentanan korosi, selain itu, sesuai dengan persyaratan korosi, metode perawatan fisik seperti penggilingan, pengikisan, peledakan partikel, pemolesan dan penyikatan, dan kimia pelarut atau emulsi organik, basa, asam, umumnya diambil. Minimal korosi dengan penggosian permukaan atau pelapisan telah memberikan hasil yang memuaskan dalam beberapa aplikasi. Namun, evaluasi sistematis dasar fisik dan kimia masih diperlukan untuk optimasi penuh. Saat ini, dengan banyaknya penerapan pengujian bioanalitik terkait dengan sifat biocompatible atau biodegradable dari paduan magnesium dalam mikrofluida, laju degradasi atau komposisi magnesium dan paduannya yang cepat dalam lingkungan hayati manusia adalah suatu perubahan baru dan mekanisme terperinci dari korosi yang sesuai akan menjadi lebih baik. Tantangannya lebih signifikan. Yang pertama yaitu korosi galvanik atau korosi kontak atau yang dikenal dengan korosi kontak adalah 4 kondisi dasar untuk galvanik gasik aktif. Yang pertama itu ada anoda magnesium, katoda, logam yang berbeda, kontak listrik langsung, dan elektrolit antara anoda dan katoda. Paduan magnesium yang hilang sebagai anoda korban dan terkikis dalam lingkungan aktif tersebut ditunjukkan melalui gambar yang satu, yaitu korosi galvanik internal dan pemrosesan semi padat SSP pada AZ91D. Pada solusi umumnya, ada dua cara untuk melindungi magnesium dan paduan dari korosi galvanik. Yang pertama itu meminimalkan perbedaan potensial kimia antara paduan magnesium atau magnesium dan bahan yang berbeda. Maksimalkan resistansi rangkaian untuk meminimalkan perbedaan potensial sejumlah logam, misalnya paduan aluminium seperti 5056, 6061, 5052, dan 6063. Selain timah, aluminium, kadmium yang sering juga seng yang terpopulasi dan meminimalkan korosi galvanik. Jika tidak, magnesium dan paduannya akan terkorosi jika pemegang baja digunakan dalam keadaan tidak dilapisi. Namun, untuk memaksimalkan resistansi pada rangkaian galvanik. Nah, berikut merupakan gambar SSP AZ91D korosi galvanik
setelah 72 jam peredaman dalam air. Yang pertama yang gambar A yaitu metode komposisi dan yang B adalah mode mode tipografi. Yang kedua adalah korosi stres. Mekanisme dan jenisnya. Untuk magnesium murni, dia kebal terhadap retak korosi tegangan atau SCC yang di lingkungan atmosfer dan air. Untuk paduan magnesium, ada dua jenis mekanisme yang terlibat dalam SCC. Yang pertama itu perambatan retakan yang terputus-putus pada ujung retakan akibat pengaruh patahan mekanik. Yang kedua ada perambatan retakan terus-menerus pada ujung retakan di bawah pengaruh pelarutan anodik. Berdasarkan banyak mekanisme yang diusulkan pada tahun-tahun ini, pengetesan hidrogen atau He banyak baik didukung oleh bukti eksperimen sebagai berikut. Yang pertama, ada inisiasi dan perambatan retakan disertai dengan evolusi hidrogen. Yang kedua, peredaman dalam larutan retak sebelum tegangan diterapkan menghasilkan patahan yang mirip dengan patahan SCC. Yang ketiga, efek pra-peredaman dalam larutan perlengkapan dibaik dengan anil vakum atau paparan udara bersuhu ruangan. Yang keempat, pengujian dalam gas hidrogen menghasilkan karakteristik retakan yang sama dengan yang dihasilkan dalam pengujian larutan air. Yang kelima, SCC terjadi pada kecepatan retakan dan hidrogen yang teradsorpsi yang akan terdapat pada ujung retakan. Retak korosi tegangan atau SCC pada rincian AJ91 pada gambar yang awal tadi, dalam air sulingan terdapat laju regangan 310-7 S-1 ditunjukkan pada gambar 2. Nah, berikut gambarnya. Selain itu, menurut rutinitas peredapan retakan sih juga diklarifikasi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah SCC transgranular atau TGSCC dan yang lainnya adalah SCC intergranular atau IJSCC. Kedua jenis perlambatan retakan telah dilaporkan magnesium alloy selama bertahun-tahun. Namun kegagalan transgranular dengan retakan sekunder yang signifikan atau percabangan adalah bentuk kegagalan yang paling umum. Yang kedua adalah kondisi retak korosi stres, yaitu ada tiga kondisi. Yang pertama yaitu tegangan tarik jangka panjang, ditarik di atas kritis. Yang kedua paduan yang rentan, dan yang ketiga di lingkungan yang memicu SCC. Yang ketiga adalah lingkungan retak korosi stres. Dalam paparan atmosfer cuaca hujan, embun, kelembapan tinggi, air deonasi atau NaCl plus K2Cr04, O4, H2SO4, HNO3, OH, NaCl, NaNO3, dan Na2CO3, Kf, KCl, dan lain-lain, SCC paduan juga akan terjadi. Yang keempat adalah elemen dan rentan terhadap retak korosi stres. Paduan magnesium yang mengandung A1 dianggap paling rentan terhadap SCC di udara, air suling, dan air hitam mengandung klorida. Dengan meningkatkan kandungan aluminium, kecenderungan SCC juga meningkat. Oleh karena itu, paduan magnesium seperti AZ61, AZ80, AZ91 hingga masing-masing 6, 8, dan 9% aluminium menunjukkan kerentanan lebih tinggi terhadap SCC. Sedangkan AZ31 pada aluminium 3% yang digunakan dalam aplikasi produk dianggap menunjukkan ketahanan yang baik. Zircon dan unsur tanah jarang dianggap hanya sedikit rentan. Sedangkan paduan magnesium tanpa aluminium atau seng adalah yang paling tahan terhadap SCC seperti ZK60, ZE41. Sedangkan paduan magnesium dengan penambatan mangan menunjukkan ketahanan yang paling terhadap SCC. Yang kelima yaitu solusi umumnya. Sesuai dengan kondisi kejadian SCC, untuk mencegah SCC dalam penerapan praktisnya perlu dirancang beban kontinu sebesar 30-50%. Tegangan dulu dan menggunakan pelapis penghalang korosi yang efektif. Dikombinasikan dengan paduan dan kurang rentan. Tindakan pencegahan dalam jenisnya ini mencakup pembatasan tegangan pada komponen yang dibuat dan dikelilingi secara bersamaan. Dan penggunaan perlakuan panas untuk menghilangkan tegangan disebabkan oleh pengelasan. Berikut merupakan gambar CC ringan AJ91 dalam air sulingan ganda pada laju regangan 31,7/1. Ya, selanjutnya yaitu tentang kelelahan korosi.
Kelelahan korosi atau gabungan aksi lingkungan agresif dan tekanan listrik yang menyebabkan kegagalan dini logam akibat retakan. Beberapa survei kegagalan di korosi telah di industri menunjukkan bahwa 20-40% kegagalan dialami disebabkan oleh kelelahan korosi. Karena banyak bagian yang dibebani secara mekanis seringkali mengalami tekanan siklik yang berkepanjangan dalam media aktif. Maka sangat penting untuk mencegah kelelahan korosi pada panduan magnesium. Ya, yang pertama ya kondisi kelelahan korosi sama seperti bahan yang lainnya. Kelelahan paduan magnesium bergantung pada sejumlah faktor seperti kekasaran disebabkan oleh proses mekanis, cacat permukaan, tegangan tekanan sisa, serta paparan lingkungan. Selain itu juga umur kelelahan paduan magnesium dalam larutan korosif seperti NaCl, NaCl2 selalu lebih kecil dibandingkan di udara. Selain itu, penurunan kekuatan lelah untuk paduan AJ80, kekuatan tinggi dan paduan AJ91D di ECAS dalam larutan HCl telah jelas dibandingkan dengan paduan AJ31 dan AM20, AM40. Karena persentase fase kedua yaitu yang lebih tinggi pada paduan AZ80 dan AZ91D. Sementara di lingkungan HCl meningkatkan pembentukan dan pertumbuhan lubang yang mengakibatkan penurunan batas kelelahan secara drastis dibandingkan dengan CaCl2. Lingkungan karena konsentrasi Cl yang tinggi dalam pH yang rendah, literatur mempelajari perilaku kelelahan korosi pada paparan lingkungan minyak yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan oli mineral menyebabkan peningkatan masa pakai AJ91 dan AM91 dibandingkan dengan oli roda gigi seperti disebutkan. Lingkungan korosif menghasilkan penurunan kinerja kelelahan yang signifikan pada sampel serupa. Namun, beberapa tahun yang lalu literatur menunjukkan pengaruh terhadap kinerja kelelahan tampaknya tidak berkorelasi secara konsisten dengan tingkat keparahan lingkungan dan beberapa kasus ini. Misalnya itu batas kelelahan lentur pada sampel di ECAS AM50 yang diuji di udara dan air laut berulang kali ditemukan sebesar 105 MPa. Namun, ketika ketika diuji dalam air deionasi, batas ketahanan dicapai pada amplitude dengan serendah yaitu 70 MPa. Penelitian sebelumnya menyajikan pembengkokan lembaran AZ61 dan AZ31A pada 1.500 siklus per menit baik dalam paparan udara kering maupun dalam semprotan natrium klorida sebesar 0,01%. Hal ini menunjukkan bahwa di luar pada 107 siklus kekuatan lelah yang diamati oleh 103 MPa dan 117 MPa dan disemprotkan garam yang sesuai dengan eh, sesuainya itu adalah 34 MPa dan 40 MPa. Selanjutnya itu pengaruh faktor metalurgi terhadap paduan magnesium dan perlindungannya. Untuk komposisinya yaitu menurut referensi aluminium mangan, natrium, silikon, timbal, dan timah tidak dimiliki efek merugikan pada ketahanan korosi dasar magnesium primer dan tingkat hingga 5% beratnya. Selain itu, cerium atau praseodymium, thorium, yttrium, dan zirconium dapat digunakan untuk menahan korosi air garam pada tingkat yang melebihi kelarutan padatnya atau hingga maksimumnya 5%. Namun kalsium kadmium, perak dan yang memiliki efek percepatan sedang terhadap laju korosi, sedangkan kolbat, tembaga besi dan nikel memiliki efek percepatan yang sangat parah untuk mencapai kinerja korosi yang baik. Dari paduan magnesium hanya elemen kompatibel yang diterima dan elemen kontaminan seperti besi, nikel, dan tembaga harus dikontrol. Kinerja korosi yang baik dari paduan magnesium hanya elemen kompatibel yang diterima dan elemen kombinasi seperti nikel. Hingga tingkat rendah paduan magnesium AM70 dengan penambahan SN yang telah direndahkan larutan NaCl sebesar 5% berat selama 70 jam memiliki laju korosi yang lebih cepat setelah peredaman jangka panjang dalam hal penurunan berat badan atau laju dilosui anodik atau beratnya ya. Namun penarikan AM70 yang dimodifikasi digunakan dalam aplikasi cetakan pasir bertekanan rendah atau aplikasi cetakan permanen pada paduan Mg berdasarkan neodymium, yttrium, terbium, gadolinium, dan tanah jarang dengan zirconium, We43, We54, dan lain-lain. Setelah ditunjukkan sifat ketahanan korosi yang lebih tinggi.
Adapun gambar yang menunjukkan permukaan spesimen seperti peredaman dalam larutan HCl 5%, yaitu ada gambar di bawah. Gambar foto permukaan paduan magnesium yang terkorosi dengan berbagai penambahan zat setelah direndam dalam larutan HCl sebesar 5%. Itu yang A yaitu 0,0%, yang B sekitar 0,33%, dan yang C adalah 0,42%. Nah, yaitu selanjutnya yaitu paduan temper atau perlakuan panas. Temper paduan yang umum termasuk F T4, T5, dan T6 jelas terlihat bahwa laju korosi FT4 secara signifikan lebih besar dibandingkan dengan kinerja diCAS standar dengan kemurnian tinggi. Tergantung pada ukuran butir, proses pemurnian dan variasi yang cukup besar terkait dengan setiap hasil, namun pada temperatur T5 dan T6 variasinya jauh berkurang dan laju korosi hampir sama dengan material diCAS bertekanan tinggi. Ya, selanjutnya itu tentang perlindungan. Perawatan permukaan awal sesuai dengan persyaratan korosi, metode perawatan fisik seperti penggilingan, pengikisan peledakan partikel, pemolesan dan penyikatan, dan kimia pelarut, emulsi atau organik, basa atau asam yang sudah dijelaskan di atas tadi umumnya diambil untuk perawatan fisik sebaiknya dilakukan segera sebelum perawatan permukaan itu sendiri yang diterapkan kecuali untuk dikes dengan sangat presisi. Untuk perawatan permukaan awal, hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama yaitu unsur yang merugikan, yaitu ada Ni, Cu, Fe, dan lain-lain dan beberapa sisa gram teremulsi seperti Cl. Harus dihindari dan yang menyebabkan korosi serius di bawah lapisan pelindung dalam membentukkan hidrogen. Yang kedua adalah penghapusan kerak cor fungsional harus dihindari. Ini dalam penghapusan kerak cor harus sangat dihindari karena sangat bisa berakibat fatal. Yang ketiga yaitu pengotor partikel peledakan harus dihindari. Dan selanjutnya yaitu tentang perawatan permukaan terakhir, yaitu tentang lapisan konversi permukaan. Setelah perlakuan awal sesuai lapisan konversi akan dibentuk yang sudah dijelaskan di atas, adapun perlakuan elektronik tanpa listrik seperti dalam larutan kromat atau krom bebas, seperti Mn, V, Mo, dan W. Lapisan konversi menunjukkan kemampuan pasif yang setara atau sedikit lebih baik daripada perlakuan konversi berbasis Cr6+ atau konvensional pada paduan seri AZ, namun kemampuan lebih rendah untuk spesimen Mg yang murni. Yang kedua adalah oksidasi anodik. Adapun lapisan oksinadi anodik, metode konvensional untuk perlindungan aluminium yang diterapkan pada magnesium berpori dan kasar dengan struktur permukaan kasar. Yang ketiga yaitu reaksi kimia plasma anodik dalam elektrolit seperti deposisi percikan anodik atau ISD, pelepasan percikan anodik, oksidasi mikrowak atau MO, kerusakan listrik, dan oksidasi kimia plasma. Dengan metode jenis ini, dengan elektronik yang sesuai dengan larutan berair, anion, fluorida, fosfat, borat, silikat, dan lain-lain, di sini menawarkan lapisan sifat keramik kristal dan ketebalan kekerasan yang sesuai untuk perlindungan terhadap korosi dan kausan tanpa kebutuhan untuk perawatan lebih lanjut. Selain itu, sifat pencegahan korosi dan kausan yang sangat baik, lapisan juga menunjukkan ketahanan lebih tinggi terhadap panas dan paparan radiasi. Yang keempat yaitu lapisan deposit galvanik karena ketidaksempurnaan sekecil apapun pada lapisan logam dapat menyebabkan korosi galvanik yang serius, seperti lubang yang terlukat pada magnesium akan muncul dan menyebar secara drastis akibatnya lapisan logam tersebut akan terkelupas. Namun terdapat kecenderungan untuk menggunakan pelapisan yang diendapkan secara galvanis dalam aplikasi di industri elektronik seperti pada casing, berkomputer laptop, dan telepon seluler. Yang kelima yaitu tentang metode fisik seperti PDF, PVD yaitu Physical Vapor Deposition atau ARC PVD, oksidasi plasma dan infiltrasi ion RC, PDV, dan lain-lain. Dengan metode ini lapisan belum ada prosedur penerapan aktual untuk panduan magnesiumnya. Yang keenam adalah perawatan pelapisan organik. Dalam literatur pemanfaatan tipis yang disimpan dalam plasma yang diberikan oksigen HMDSO atau campuran O2 untuk perlindungan korosi pada paduan Ng. Hasil menunjukkan bahwa dengan peningkatan deposisi uap kimia plasma ketahanan korosi.
Selanjutnya yaitu tentang pengelasan dan perawatannya. Untuk pengelasan paduan magnesium seperti pengelasan laser, pengelasan busur tungsten gas, pengelasan gesekan pengaduk dan lain-lain harus dipilih dengan cermat karena suhu tingginya selama proses dapat membakar kontaminan katodik ke permukaan. Penggunaan praktisnya harus dievaluasi secara hati-hati termasuk kekuatan mekanik dan dampaknya terhadap kualitas internal dan permukaan area terkena dampak. Kontaminan dan permukaan dapat diatasi namun kontaminasi katodik dalam lasasan akan menjadi masalah yang lebih parah. Selain itu, semua pengelasan harus dihilangkan tegangan untuk menghindari kegangan CC. Nah, di sini juga dijelaskan dalam pengelasan juga kita harus mengetahui betapa permukaan dasarnya untuk pengelasan selanjutnya. Adapun progres baru setelah banyaknya kasus yang tadi dijelaskan di atas yaitu pertama ada biokrosi yaitu panduan magnesium memiliki biokompatibilitas yang baik dan potensi bahan biodegradable dalam impian jaringan keras. Karena bobotnya lebih ringan, ketangguhan patah lebih besar dibandingkan biomaterial keramik seperti hidroksiapati, modulus, elastisitas, dan kekuatan luluh tekan yang lebih dekat dengan tulang alami. Selain itu, magnesium sangat penting untuk metabolisme manusia terhadap jaringan tulang. Oleh karena itu, dengan penerapan padu Mg secara in vitro dan vivo, pelemahan magnesium yaitu rendahnya tekanan terhadap korosi pada tubuh manusia menjadi bisa mendesak dalam aplikasi biomaterial. Meskipun beberapa teknik yang menjadikan seperti elemen tambahan, pelapisan dan lain-lain telah dipelajari juga dalam beberapa tahun terakhir, penelitian sistem mereka masih diperlukan. Ya, selanjutnya yaitu korosi pada sampah daur ulang. Karena karakteristik paduan magnesium yang berbeda, tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata di diecast juga paduan aja sebesar 15% di industri otomotif. Sejak awal tahun 1990-an, penggunaan paduan magnesium pada mobil akan terus meningkat dengan kecepatan dan lebih tinggi pada dekade berikutnya. Hal ini berarti sisa paduan Mg pada bagian tahap pembuatan SPE baru maupun akhir kendaraan akan bertambah dengan sangat cepat. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan spesifikasi logam paduan yang ramah daur ulang untuk menggunakan teknologi yang lebih efisien. Untuk pelindungan pengembalian diecast dan sisa pasca konsumen dari korosi untuk terus meningkatkan keramaan daur ulang magnesium. Yaitu selanjutnya ada prospek masa depan, peningkatan perangkat tradisional dan teknik baru. Pada panduan MG baru yang telah ditetapkan pada paduan tuang dan tempa dengan sifat yang lebih baik seperti butiran yang lebih halus. Fase baru dapat dikembangkan. Selain itu, sistem perlindungan yang lebih layak, andal, dapat dipelihara, dapat murah, serta teknik yang lebih tinggi diselidiki dan dikembangkan berdasarkan metode yang terutama digunakan untuk perlakuan permukaan aluminium. Nah, selanjutnya yaitu kesempatan baru atau metode barunya sejak sistem lab one chip pertama yang dibarukan interaktif sejumlah disiplin ilmu dengan seperti mikrofluida, bionatolitik, atau mikrofabrikasi muncul pada tahun 1990-an. Kemajuan ini mencapai tingkat tertentu saat ini dengan banyaknya penerapan uji bionatolitik yang berkaitan dengan erat kemajuan menjadi seni menangani fluida untuk mengendalikan aliran dalam geometri skala mikro sesuai dengan sifat biokompatibel dari paduan magnesium. Laju degradasi atau dekomposisi magnesium yang sangat cepat dalam lingkungan hayati manusia harus dipertimbangkan. Dan sistem terkait harus dirancang dengan efektif dan dipelajari secara rinci. Dari kesimpulan yang saya jelaskan di atas juga terdapat tinjauan penelitian terkini tentang korosi magnesium atau paduan magnesium mekanisme terkaitnya di dosis seperti korosi galvanik, korosi tegangan, dan kelelahan korosi telah diungkapkan. Pada saat yang sama, perlindungan terhadap korosi paduan magnesium diperlakukan atau dimodifikasi permukaan dan pelapisannya dan lain-lain. Seperti pengelasan yang tadi juga disajikan karena karakteristik magnesium dan paduan yang terkenal sangat rentan terhadap korosi. Dan tantangan yang terus berlanjut, maka paduan Mg baru atau paduan ditingkatkan, termasuk paduan tuang dan tempat dengan sifat yang lebih baik seperti butiran lebih halus, fase baru harus dikembangkan lebih banyak lagi, dan sistem perlindungan yang layak, andal dan dapat dipelihara dan lebih mudah serta teknik yang lebih tinggi harus diselidiki agar sesuai dengan penerapan praktis. Selain itu juga mengenai daur ulang harus diberikan baik dalam lingkungan industri maupun environment.
Berikut merupakan tadi penjelasan saya. Berikut referensi-referensi yang dikemukakan di jurnal ini. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu-satu. Hmm, ya. Sekian dari saya. Mungkin saya mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan dalam persentase ini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga di presentasi yang saya pelajari ini bisa bermanfaat bagi saya dan yang lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.